Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Cahyo Saputra dari program studi Al-Quran Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri. Di sini saya akan menyampaikan resuman materi 1 hingga materi 6, yaitu yang pertama definisi Al-Quran dan perbedaan Al-Quran dan hadits qudsi. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Perbedaan Al-Quran dan hadits qudsi. Perbedaan antara hadits qudsi dan Al-Quran adalah bahwa lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadits qudsi tidak demikian, alias maknanya berasal dari Allah namun lafadznya berasal dari Nabi. Bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah, sedangkan hadits qudsi tidak demikian. 2. Materi yang kedua yaitu pembawa wahyu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril selama 23 tahun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 60 tahun. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya yaitu malaikat Jibril masukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Nabi tidak memiliki sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya atau hatinya. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW menjadi lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat menghafalkan kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut. Yang materi yang ketiga yaitu pembukaan Al-Quran. Di antaranya sebagai berikut. Pada hidup Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan beberapa sahabat untuk menuliskan wahyu yang diturunkan. Di antaranya yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, dan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan agar dilakukan pembekuan Al-Quran karena banyaknya para tahfidz yang meninggal sebab perang. Juga agar Al-Quran tetap lestari hingga akhir zaman. Namun yang terjadi hanyalah pengumpulan naskah-naskahnya saja yang kemudian diletakkan di rumahnya Hafsah. Pada Khalifah Utsman bin Affan, sahabat
Hufaizah datang kepada sang khalifah untuk membicarakan nasab Al-Quran yang berbeda-beda membacanya di setiap wilayah kekuasaan Islam, sehingga sang khalifah membentuk panitia pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Ketentuan pembukaan Al-Quran yaitu ada dua. Yang pertama, harus berpedoman kepada bacaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Yang kedua, apabila terdapat perbedaan dialek, maka yang dipilih adalah dialek Quraisy. Materi yang keempat yaitu ijaz Al-Quran. Secara bahasa, ijaz bermakna meringkas. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yaitu i'jazun, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu melakukan pelakunya, atau yang melemahkan disebut mukjizat. Dan apabila kemampuannya melemahkan pihak lain, umat, atau menonjol sehingga dapat membungkam lawan, ia dinamai mukjizat. Fungsi Al-Quran diantaranya sebagai berikut, yaitu sebagai syifa atau obat, sebagai hudan atau petunjuk, sebagai rahmat. Materi yang keenam yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu atau beberapa ayat yang mengungkapkan sesuatu permasalahan dan menerangkan hukum saat terjadinya sesuatu peristiwa. Sebab turunnya suatu ayat itu ada kalanya berbentuk peristiwa dan ada kalanya berbentuk pertanyaan. Asbabun nuzul sifatnya situasional, yaitu situasi yang ada kalanya didahului pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui hukum syara atau sesuatu yang berkaitan dengan agama. Ada kalanya juga situasi yang berupa gambaran atau peristiwa yang terkandung dalam ayat itu sendiri. Materi yang keenam yaitu asbab munasabah Al-Quran. Yaitu ilmu munasabah Al-Quran adalah studi tentang korelasi dan satu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau antara surat dalam Al-Quran. Ada beberapa cara mengetahui musabah, yaitu harus memperhatikan petunjuk pembahasan suatu surat, uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah, menentukan tingkat uraian tersebut atau klarifikasi, dan memperlihatkan dalam menarik simpulan relevasinya agar tidak dianggap liar dan berlebihan. Dalam dunia pendidikan, terhadap tahapan-tahapan ini merupakan rangkaian yang harus diperhatikan dengan baik agar maksud dan tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sekian dari saya atas materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman, dan saya
Dan sekian dari rangkuman materi 1 hingga materi 6. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.